Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yakni nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia hendaknya menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan. Terlebih lagi, kita sebagai manusia terpelajar harus paham betul akan pentingnya pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan suatu yang penting dilakukan dan merupakan salah satu upaya kita dalam menanggulangi kebodohan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, betapa pentingnya ilmu atau pendidikan dalam kehidupan kita, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan kewajiban menuntut ilmu juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan bantuan pendidikan, kita juga dapat membangun negara kita yang boleh dikatakan jauh dari kata sempurna ini. Sebenarnya pendidikan dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan di Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu berasal dari 3 aspek, yakni aspek lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus disiapkan dengan optimal agar pendidikan dapat mencapai tujuannya. Namun yang perlu kalian ketahui, saudaraku, banyak fakta tentang degradasi moral pada era sekarang ini. Terlebih lagi ini dilakukan oleh anak-anak muda atau orang remaja. Baru-baru ini beredar video segerombolan remaja yang melakukan tindakan amoral atau sangat tidak pantas terhadap seorang nenek. Salah satu dari mereka menendang seorang nenek yang sedang berjalan. Nenek tersebut berteriak kesakitan dan merasa ketakutan sehingga nenek tersebut lari. Dari kejadian tersebut, ini bertentangan dengan perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu linnasi hasna", yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dari ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersikap baik kepada semua orang dan kepada semua hal. Dengan adanya kejadian tersebut menjadi keprihatinan yang sangat mendalam karena tulang punggung bangsa rapuh termakan oleh hancurnya moral. Di pundak merekalah masa depan bangsa dipertaruhkan. Jika generasinya hancur, maka hancurlah bangsa ini.
Pendidikan moral dan etika bagi generasi milenial perlu ditanamkan sedini mungkin agar nilai kemanusiaan tumbuh dalam diri generasi penerus bangsa. Kita harus terus-menerus menanamkan pendidikan moral dan etika agar kualitas sumber daya manusia Indonesia akan meningkat seiring berjalannya waktu jika moral ini ditegakkan. Pendidikan moral dan etika dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan kemudian masyarakat. Saudara-saudariku, kini tantangan pendidikan Islam khususnya pada negara Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kafah yang tidak saja menguasai pengetahuan akan tetapi mempunyai kualitas iman dan akhlak mulia. Karena tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang serasi dan seimbang, tidak dalam bidang agama saja, melainkan aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan. Sungguh penting arti sebuah moral, bangsa Indonesia tidak akan mampu untuk menopang moto kokohnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saat budaya ketimuran yang ramah dan santun sudah hilang dan berganti karena globalisasi. Maka dari itu, di zaman globalisasi diharapkan generasi muda bisa mengembangkan ilmu yang didapat sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman dan hendaknya kita menjunjung tinggi nilai moral dalam bermasyarakat. Itulah pentingnya menjadi seorang yang terdidik baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, sebagaimana tidak ada gading yang retak. Apa yang saya sampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.